Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, semoga kita sehat selalu ya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan fungsi penggerakan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Iqbal Alwi, yang kedua ada Muhammad Saiful Rabusun, yang ketiga ada Ayu Pujiati. Pengertian penggerakan. Actuating dalam bahasa Indonesia artinya adalah menggerakkan. Maksudnya suatu tindakan untuk mengupayakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan tujuan organisasi. Menurut George R. Terry 1986 mengungkapkan bahwa actuating merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota organisasi sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi dan sasaran anggota-anggota organisasi tersebut, oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut. Ciri-ciri penggerakan. 1. Upaya yang berlandaskan pengetahuan tentang kepemimpinan yang baik. 2. Mengacu pada perencanaan yang telah dibuat. 3. Adanya kemampuan untuk memimpin semua anggota organisasi. 4. Semua kegiatan-kegiatan organisasi diatur dengan baik. 5. Pemberian bimbingan, motivasi, dan pengarahan yang baik. Tujuan penggerakan. Menurut Winanti 2009, A. Mengembangkan rasa tanggung jawab, B. Pemberian komando, C. Mengadakan pengamatan atas pekerjaan dan aktivitas bawahan langsung, D. Pemeliharaan moral dan disiplin, E. Komunikasi, F. Human relation, G. Leadership, H. Pengembangan eksekutif. Prinsip penggerakan. Menurut Kurniawan 2009, 1. Memperlakukan pegawai dengan sebaik-baiknya, 2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan manusia, 3. Menanamkan pada manusia keinginan untuk melebihi, 4. Menghargai hasil yang baik dan sempurna, 5. Mengusahakan adanya keadilan tanpa pilih kasih, 6. Memberikan kesempatan yang tepat dan bantuan yang cukup, 7. Memberikan dorongan untuk mengembangkan potensi diri. Penggerakan. 1. Mempengaruhi orang-orang supaya bersedia menjadi pengikut. 2. Menaklukkan daya tolak orang-orang. 3. Membuat seseorang atau orang-orang suka mengerjakan tugas dengan baik. 4. Mendapatkan, memelihara, dan memupuk kesetiaan pada pemimpin tugas dan organisasi tempat mereka bekerja. 5. Menanamkan, memelihara, dan memupuk rasa tanggung jawab seseorang atau orang-orang terhadap Tuhannya, negara, dan masyarakat. Faktor pendukung penggerakan. 1. Kepemimpinan leadership. Kepemimpinan adalah kegiatan untuk memengaruhi orang-orang agar berusaha dengan ikhlas untuk mencapai tujuan bersama. 2. Sikap dan moral, attitude and moral. Sikap ialah suatu cara memandang hidup, berpikir, berperasaan, dan bertindak. Oleh karena itu, sikap manajer akan berbeda-beda sesuai dengan pola hidupnya. 3. Tata hubungan, communication. Komunikasi membantu perencanaan manajerial dilakukan dengan secara efektif. Pengorganisasian manajerial dilakukan dengan efektif. Penggerakan manajerial diikuti dengan efektif dan pengawasan diterapkan dengan efektif. 4. Perangsang, insentif. Insentif adalah sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan seseorang bertindak. Supervisi. Supervisi dalam bahasa Indonesia disebut juga pengawasan. Menurut Terry, supervisi ialah kegiatan mengurus dalam tingkat organisasi, di mana anggota manajemen dan bukan anggota manajemen saling berhubung secara langsung. Dengan demikian, tugas supervisi mencakup menemukan kesalahan-kesalahan dan memperbaiki serta memberi petunjuk untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan memberi nasihat-nasihat kepada pegawai yang mengalami kesulitan. 6. Disiplin. Disiplin ialah latihan pikiran, perasaan, kehendak, dan watak untuk melahirkan ketaatan dan tingkah laku yang teratur. Faktor penghambat penggerakan. 1.
Kendala-kendala pemilihan SDM. Standar kemampuan SDM yang pasti belum ada. Akibatnya, informasi kemampuan SDM hanya berdasarkan ramalan-ramalan atau prediksi saja yang sifatnya subjektif. Hal ini menjadikan kendala yang serius dalam pemilihan SDM. Untuk menghitung potensi SDM secara pasti, situasi SDM, persediaan mutu, dan penyebaran penduduk yang kurang mendukung kebutuhan SDM organisasi. Hal ini menjadi kendala proses PSDM yang baik dan benar. 2. Kegagalan manajer dalam menumbuhkan motivasi staf. Hal ini terjadi karena manajer kurang memahami hakikat perilaku dan hubungan antar manusia, seperti konsep perilaku manusia yang dikemukakan oleh Maslow. Di negara berkembang yang menjadi prioritas adalah kebutuhan fisik, rasa aman, dan diterima oleh lingkungannya. Sedangkan di negara maju, kebutuhan yang menonjol adalah aktualisasi diri dan self-esteem. Perbedaan tersebut juga akan mempengaruhi etos kerja dan produktivitas kerja. Teknik-teknik yang efektif dalam menggerakkan. Menurut Aswar 1996, 1. Memberikan penjelasan kepada setiap orang yang ada dalam organisasi mengenai tujuan yang harus dicapai. 2. Setiap orang harus menyadari, memahami, serta menerima dengan baik tujuan tersebut. 3. Pemimpinan menjelaskan kebijaksanaan yang ditempuh oleh organisasi dalam usaha pencapaian tujuan. 4. Setiap orang harus mengerti struktur organisasi. 5. Setiap orang harus menjalankan peranan apa yang diharapkan oleh pimpinan organisasi dengan baik. 6. Menekankan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan. 7. Memperlakukan setiap bawahan sebagai manusia dengan penuh perhatian. 8. Memberikan penghargaan serta pujian kepada pegawai yang cakap dan teguran serta bimbingan kepada orang-orang yang kurang mampu bekerja. 9. Meyakinkan setiap orang bahwa bekerja baik dalam organisasi, tujuan pribadi orang-orang tersebut akan tercapai semaksimal mungkin. Langkah-langkah yang efektif dalam menggerakkan. 1. Jelaskan tujuan organisasi kepada setiap orang yang ada di dalam organisasi tersebut. 2. Usahakan agar setiap orang menyadari, memahami, serta menerima dengan baik tujuan tersebut. 3. Jelaskan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pimpinan organisasi dalam usaha pencapaian tujuan. 4. Usahakan agar setiap orang mengerti struktur organisasi. 5. Jelaskan peranan apa yang diharapkan oleh pimpinan organisasi untuk dijalankan oleh setiap orang. 6. Tekankan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan. 7. Perlakukan setiap bawahan sebagai manusia dengan penuh pengertian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.